Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, baru saja digelar pertandingan antara Indonesia versus Chinese Taipei dari lanjutan FIFA Matchday bulan September ya. Ini adalah rangkaian uji coba yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebelum nanti ke pertandingan yang sesungguhnya di ronde 4 di bulan Oktober nanti, oke? Dan hasilnya adalah Indonesia menang telak dengan skor 6-0. Hasil yang normal gue rasa ya, hasil yang normal, hasil yang pasti harus didapatkan. Dan ya luar ini jujur kalau bicara permainannya improve sih dibanding 4 pertandingan yang udah dilakukan di Kluivert sebelumnya. Oke, langsung aja kita bahas pertandingannya. Ya, gue selalu tekankan ya, gue pengen ngelihat Kluivert main dengan 4 back. Karena gue pengen tahu pattern seperti apa kalau dia bermain dengan 4 back. Dan alhamdulillah itu dituruti ya oleh Kluivert dan tim. Bermain dengan 4-2-3-1 timnas Indonesia ya, dimana starting line up-nya ini bisa gue bilang adalah timnas C ya. Timnas C, timnas lapis 3 bisa dibilang yang main jadi starter. Ada Emil Audero, ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Shane Patinama, Yakob Sayuri. Di tengahnya Nathan Joaon Marklock ya. Kemudian di depannya trionya itu Iliano, Egi, Beckham Putra, dan strikernya Ramadan Sananta ya. Dan di awal ya perbedaan kelas itu sudah sangat terlihat sejak awal pertandingan ya, sejak awal pertandingan. Dan luar biasanya kita langsung mendapat gol di menit-menit awal lewat sundulan Jordi Amat ya. Lewat gol sundulan Jordi Amat kita sudah dapat gol sehingga permainan menjadi jauh lebih nyaman, dan bentuk permainannya menjadi kelihatan karena kenyamanan pemain ini. Awal-awal itu kayak 10 menit pertama, bahkan setelah gol pertama pun masih kelihatan karagok. Ya, masih kelihatan pemain-pemain itu kayak kagok, passing kagok, apa-apa kagok, tapi perlahan demi perlahan setelah mungkin para pemain sudah panas kali ya, udah mulai menyatu, bentuk permainan itu sudah mulai kelihatan sekitaran menit 20-an. Ya, bentuk permainan itu sudah kelihatan di menit 20-an, di mana bermainnya tuh sangat rapat di tengah ya. Karena tengahnya kan jadi 3 pemain ya. Awalnya kan 2 pemain. Itu bermain sangat rapat, ditambah Egi dan Beckhamnya itu tidak bermain melebar, tapi bermainnya tuh ke dalam. Sehingga opsi passing di tengah menjadi sangat banyak, dan wingbacknya ini agresif ke depan. Jadi bermainnya tuh kayak gini, jadi ngelingkar gini, tau gak sih? Nah, jadi ngelingkar gini sehingga opsi passing itu menjadi sangat banyak ya, opsi passing menjadi sangat banyak gitu. Dan kalau bicara babak pertama kita tutup dengan 4-0, di mana gol diciptakan oleh Jordi Amat. Ntar gue inget-inget dulu ya, Jordi Amat gol pertama. Gol keduanya itu bunuh diri ya dari pemain Chinese Taipei. Gol ketiganya itu Mark Locke ya, tendangan jarak jauh. Dan gol keempatnya itu adalah Eliano Reinders ya. Gol keempatnya itu adalah Eliano Reinders, dan di luar itu juga kita mendapat banyak peluang gitu ya. Terus di video sebelumnya gue bilang ya, minimal kita harus menang dengan 4 gol. Kenapa? Efektivitas gue bilang. Karena PR kita ya selama ini di tangan Kluivert, khusus di tangan Kluivert ya, itu efektivitas. Gue pengen melihat efektivitas kita di atas 25%. Ya, maksudnya eh ada 25% peluang yang bisa dikonversi menjadi gol, dan ini alhamdulillahnya dibuktikan ya. Di babak pertama kita udah dapat 4 gol, mainnya juga perlahan-lahan bagus. Dan kalau bicara MVP babak pertama, gue bilang Nathan Joaon MVP babak pertama. Meskipun dia tidak mencetak gol, tapi dia begitu sangat banyak terlibat dalam permainan, dalam menyerang, dalam bertahan. Nathan Joaon adalah MVP di babak pertama. Di babak kedua perubahan dilakukan sedikit ya. Sandy Walsh masuk menggantikan Yakob Sayuri, gitu aja ya. Kemudian perlahan-lahan pemain-pemain banyak dimasukkan. Tom Hai dimasukkan, Marcelino dimasukkan. Ini pemain-pemain yang sudah lama sekali tidak bermain ya. Mungkin mereka mencari match sharpness, mencari level fitness juga, mencari feeling bermain gitu ya. Dan kelihatan Tom Hai, Marcelino, Miliano Jonathan, Zylstra ini yang masuk di babak kedua itu kelihatan masih berat kakinya, itu kelihatan banget. Masih karagok lah.
mainnya tuh masih Karagok gitu. Dan di babak kedua bentuk permainan itu menjadi lebih kelihatan lagi. Kenapa? Karena ada peningkatan kualitas kan. Tom Hai masuk, Andy Walsh masuk, Miliano masuk, Zylstra masuk, Marcelino masuk. Peningkatan itu kelihatan. Ya, tetapi yang kurang itu power. Kelihatan stamina itu udah banyak yang menurun ya. Stamina itu udah banyak yang menurun dan bentuk permainan itu menjadi sedikit tidak terlihat. Kenapa? Karena ada beberapa pemain yang sudah off, kayak Eliano Reinders sudah mulai off gitu ya. Eliano kan hanya diganti sama Lili Pali ya. Eliano udah mulai off. Zylstra juga di depan tidak sebaik Sananta mainnya. Sananta itu bagus loh mainnya. Banyak gue lihat di komen banyak yang kritik sama Sananta. Untuk gue Sananta tuh bagus. Kenapa? Karena ketika dia tahu kedepannya tuh deadlock, Sananta itu mencoba untuk mundur dan melakukan kombinasi untuk membuka pertahanan. Dan itu yang dilakukan oleh Sananta. Makanya permainan menjadi jauh lebih efektif. Itu berkat peran Sananta juga yang turun ke bawah. Padahal dia tuh tipikalnya kan target man sebenarnya. Tapi dia mau untuk bekerja keras turun ke bawah. Itu mungkin tidak banyak dilihat oleh banyak orang ya. Karena dia ya memang secara individu ya Sananta emang segitu aja gitu. Kontrol bola kadang salah, passing kadang salah gitu ya. Tapi kerja kerasnya Sananta harus diapresiasi guys. Ya dia yang membuka banyak ruang untuk teman-temannya. Eliano bisa masuk, Egi bisa masuk gampang gitu ya. Gitu dan kalau bicara pemain yang agak off, Eliano Reinders gue bilang. Eliano ini nggak bisa main di nomor 10 guys. Terlalu off dia. Terlalu off main di nomor 10. Terlalu banyak salah posisi. Ya, meskipun dia mencetak gol ya. Mencetak gol lewat umpan dari Yakob nggak salah ya. Eliano masuk, bam. Eliano ini nggak bisa main di nomor 10. Dia kayaknya lebih enak dia main di samping. Ketika dia pindah ke samping, dia jadi lumayan bagus gitu. Sampai akhirnya dia kelelahan. Oke, dan di pertandingan ini kan ada 2 debutan yang masuk ya. Zylstra dan Miliano Jonathans. Untuk Zylstra belum siap di senior kalau menurut gua. Kenapa? Karena dia masih terlalu banyak making decision dia yang kurang. Masih terlalu banyak. Dan untuk Miliano dia udah sangat layak di senior. Miliano itu belum panas. Tadi kelihatan ketika dia udah 10 menit sudah 10 menit dia masuk lapangan, dia baru ngeluarin speednya, cutbacknya segala macam, dia mulai banyak berperan. Tapi Zylstra ketika sudah masuk, perannya agak kurang. Lebih bagus Sananta mainnya. Ya, lebih bagus Sananta. Jadi untuk Zylstra masih harus banyak improve lagi. Untuk Miliano tinggal jam terbang gue rasa untuk Miliano ya. Tinggal jam terbang aja supaya bisa settle ya di timnas Indonesia, supaya dia nggak on off. Ya, jangan kayak Marceng itu terlalu on off. Tadi Marceng banyak sekali kesalahan individu yang dilakukan. Gua harap Marcelino bisa terus improve ya, terutama masalah making decision. Ya, gua harap di Oxford dia main terus, meskipun tadi gue lihat ya di Instagramnya Oxford dia sudah tidak masuk squad utama Marcelino ya. Jadi mudah-mudahan Marcelino sih dipinjamkan ke klub lain ya, karena dia tuh bener-bener butuh jam terbang banget untuk mematangkan making decisionnya. Making decisionnya masih terlalu on off. Dia kalau bagus-bagus banget, kalau jelek-jelek banget Marcelino itu. Itunya harus dihindari. Jadi dia harus konsisten supaya dia bisa improve terus. Gue sangat berharap banyak sama Marcelino, karena Marcelino ini salah satu bakat terbesar yang ada di Indonesia. Oke. So far so good. Ya, 6-0 dan mainnya juga improve. Banyak sekali pegang bola, banyak sekali pattern yang dijalankan, banyak juga serangannya juga jauh lebih kreatif. Ya, karena meskipun lawannya cupu, kalau kita nggak kreatif juga itu kan nggak akan kelihatan ya. Kayak ntar crossing doang mainnya atau lomba-lomba doang, tapi tadi itu banyak sekali kreativitas yang dilakukan, main cutback, main through pass, main crossing, lewat set pieces juga banyak, ada beberapa kreativitasnya. Gue harap ini dipertahankan dan kalau bisa diperbanyak kreativitasnya. Ya, terbukti ya main 4 back lebih baik ternyata. Ya, gue harap diperbanyak kreativitasnya
Seenggaknya ya di pertandingan round 4 nanti kita bisa berbuat banyak. Kita bisa berbuat banyak. Gitu ya. Jangan sampai main bertahan lagi dah, udah round 4 udah all in gua rasa. Oke. Semangat buat Clifford, masih ada pertandingan lawan Lebanon. Mungkin pemain inti yang turun ya, karena tadi nggak ada pemain inti yang turun, nyaris nggak ada. Oke. Sukses untuk Lebanon dan kita naik 2 peringkat ke 116 ya.